menerima undangan dari teman-teman yang sudah bisa berhasil masuk di dalam ruangan Zoom pada malam hari ini. Tentunya Anda orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat beruntung. Tentunya orang yang mengundang Anda pada malam hari ini itu tentunya orang-orang yang peduli dengan Anda, peduli dengan kehidupan Anda ya tentunya. Oleh karena itu Anda semua Bapak Ibu harus cepat-cepat rangkul orang-orang yang mengundang Bapak Ibu semua di sini. Oke, mungkin mengenai kuantum rezeki, benar yang dikatakan oleh Bapak GM kita tadi, bahwasanya kita dalam hidup sehari-hari itu memang harus selalu optimis, selalu harus berpikir secara positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita berpikir positif itu semuanya akan plong, kemudian alam bawah sadar kita juga harus mendukung, alam sekitar juga kita mendukung kita untuk selalu bergerak di AWM Star Life ya tentunya. Dan itu tadi presentasi yang diberikan oleh GM kita tentunya mungkin Bapak Ibu ada yang belum kurang jelas atau kurang mengerti, boleh nanti kita sharing santai saja ya. Karena memang Zoom pada malam hari ini Zoom yang tidak dipersiapkan karena mendadak sekali Bapak Ibu. Oke, karena tadi saya sudah berbicara panjang lebar tapi belum mengenalkan diri ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Sidik. Saya berasal dari Pangkal Pinang ya. Saya tinggalnya saya di Pangkal Pinang di Bangka Belitung. Siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ada yang ke Bangka Belitung, boleh hubungi saya ya kan. Oke Bapak Ibu, mungkin tidak berlama-lama, siapa tahu ada pertanyaan, silakan ditanyakan mengenai bisnis yang Bapak Ibu lihat tadi presentasinya yang disampaikan oleh Bapak Mr. Lee Junsang. Silakan, kalau mau bertanya mungkin silakan langsung dibuka mikrofonnya atau boleh diketik di kolom chat. Ya, halo. Lihat panas. Halo, dengan siapa ini? Mana yang mama mau ngobrol. Malam hari ini luar biasa ya, teman-teman ya. Ini dihadiri oleh 360 orang ya. Luar biasa sekali, dan semuanya yang ada di room Zoom pada malam hari ini semuanya semangat menyongsong menyambut rezeki yang akan diperoleh oleh kita semua dari AWM Star Life tentunya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jangan malu-malu, silakan. Mungkin di sini ada yang belum join atau belum menjadi mitra dari AWM Star Life. Silakan. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya Ibu Hanin Pak, dari Hong Kong. Luar biasa. Ini Ibu Hanin dari Hong Kong ya. Baik, silakan Bu. Iya Pak, mau bertanya ini tentang testimoni produk kesehatan Pak, agak melenceng ya pertanyaan. Iya, boleh Bu. Ini tentang kesehatan apa Bu? Ini tadi kan saya barusan ditelepon sama mitra yang neneknya punya keluhan stroke ya, stroke ringan gitu Pak. Terus dari sudah 1 minggu ini ya mengonsumsi produk kesehatan herbal yang dari BP sama B-Propolis sama Bioenergi. Itu katanya sih kakinya udah ringan, cuman kepalanya sering pusing-pusing gitu Pak. Apa gejalanya memang seperti itu? Kalau kemarin kan sebelum konsumsi Bioenergi sama Propolis, jalannya masih gemeter, terus kayak apa ya namanya, getar-getar gitu loh Pak. Mau ngangkat kakinya itu berat, tapi setelah 1 minggu ini konsumsi katanya sudah ringan. Mau jalan itu sudah mulai enteng gitu, tapi kepalanya pusing gitu. Yang dikeluhkan kepalanya pusing, terus sering kencing-kencing gitu. Ya seperti itu Pak, mohon jawabannya agar saya bisa menjelaskan yang lebih bagus lagi nanti.
Terima kasih, Pak. Ya, ya baik. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan sekaligus testimoni ya, bisa dibilang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini testimoninya luar biasa ya, testimoni dari Ibu Hanin. Ibu Hanin ini di Hong Kong. Ibu Hanin ini di Hong Kong mengembangkan bisnis AWM dari luar negeri ya, Bu Hanin ya. Iya, Pak. Sangat luar biasa. Oke. Untuk mengenai apa namanya pasien atau apa namanya membernya Bu Hanin tadi, itu detoksifikasi biasanya itu terjadi memang benar ketika mengkonsumsi obat-obat herbal yang ada di AWM. Itu saya pribadi tentunya sudah mengkonsumsi juga, dan itu memang efeknya kita akan terus-terusan kencing. Jadi jangan heran ketika mengkonsumsi bioenergi itu memang detoksifikasinya memang kencing-kencing, Bu. Itu memang yang saya rasakan. Cuman mengenai keluhan apa namanya sakit di kepala itu bisa jadi memang proses detoksifikasi. Tapi untuk tindak lanjut ada lebih baiknya sih, saya belum pernah mengalami ya, Bu, untuk apa namanya hal-hal yang kok bisa sakit kepala dan lain sebagainya. Mungkin boleh dicek ke dokter atau ke puskesmas tempat dulu, Bu, seperti itu untuk mengetahui sudah dicekkan ke dokter. Terus kan memangnya untuk dalam 1 bulan biasanya kan ke dokter dan konsumsi obat dari dokter itu terus menerus gitu, Pak. Tapi setelah konsumsi ini produk herbal dari Bioenergi sama propolis ini, obat dokternya diberhentikan karena memang pengen tahu kualitasnya produk dari AWM ini gitu. Memang ingin penyembuhannya itu benar-benar ingin sembuh gitu loh, nggak tergantungan dengan obat dari dokter gitu. Kemarin memang saya sarankan seperti itu, tapi diikuti selama 1 minggu ini dia mengikuti obat dari dokternya diberhentikan dan konsumsi bioenergi selama 1 minggu ini minum bioenergi sama propolis, yaitu alhamdulillah jalannya sudah mulai bisa gitu. Neneknya kan dua orang itu semua kena stroke ya, Pak. Dua-duanya kakek sama nenek itu, jadi dua-duanya itu konsumsi. Kalau kakek sudah alhamdulillah jalannya sudah mendingan, sudah enak, sudah bisa keluar gitu. Tapi kalau neneknya ini ya ini keluhannya pusing gitu. Oke, baik. Berarti yang keluhan pusing hanya si obat dokternya neneknya berhenti, saja, Pak, selama 1 minggu tidak konsumsi obat dokter. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya kalau mau dikombin dengan obat dokter itu nggak jadi masalah, karena gini, setidaknya mengurangi konsumsi obat-obatan kimia seperti itu. Karena biasanya saya pribadi ketika ada apa namanya prospekan yang mengalami sakit dan lain sebagainya, itu saya tidak berani merekomendasikan stop dulu obat kimianya, nggak berani, karena ya setidaknya mengurangi apa namanya dosis yang biasa diminum 3 kali sehari itu bisa diminum sehari saja sekali seperti itu. Dan untuk yang sakit kepala tadi mungkin masih apa ya proses detox lah, karena yang mengalami sakit kepala hanya satu, yang nenek itu kan ya, Bu ya. Iya nenek. Ya nenek kan agak parah, Pak, sakitnya gitu. Oke, baik. Sama kakek. Kalau kakek masih ringan karena masih sebelah. Kalau neneknya kan sudah dari atas itu sudah agak kejang gitu. Tapi kalau kakek badannya neneknya itu agak gemuk gitu kan. Ya, begitu. Kalau kakek stroke-nya ringan, kakeknya sudah mendingan. Setiap kencingnya memang sering kali kencing kayak itu, keluhannya itu malam sering kali bangun. Tadi barusan tak telepon kan ini tadi, baru saya telepon terus saya ikut Zoom ini gitu. Jadi ceritanya seperti itu, Pak. Berarti kalau yang kencing-kencing itu memang benar, Bu, memang ketika kita konsumsi bioenergi pil hitam ya secara setiap hari itu, saya yang konsumsi 3 pil sehari saja memang benar itu efeknya kencing-kencing, Bu, atau buang air kecil. Hanya saja memang untuk kendala yang pusing di kepala saya belum pernah mengalami hal itu.
Ya mungkin saja itu dari proses detox, karena memang mohon maaf itu konsumsi obat kimia sudah berapa lama si Udah ibunya? lama Pak, udah tahunan karena memang Udah udah lama lama sekali ya. ya, ya. Iya, baik. Kalau Berarti itu udah memang lama. mungkin Tapi alhamdulillah kok konsumsi bioenergi ini sudah, kakinya itu bengkaknya sudah kurang, terus sudah bisa jalan gitu loh. iya benar, karena memang bioenergi kita itu di AWF itu memang khusus untuk regenerasi sel, Bu. Jadi memang khusus untuk syaraf ya. Jadi fokusnya itu memang di regenerasi sel atau ke saraf. Makanya sebenarnya sih ketika sakit kepala itu biasanya bisa cepat hilang sih harusnya ya, ketika kita konsumsi si bioenergi tadi. Tapi ya mudah-mudahan itu bisa segera berangsur sakitnya, Bu. Teruskan saja minumnya, jangan takut dan jangan ragu, sampaikan saja ke beliaunya. Karena kalau untuk efek yang mohon maaf yang buang air kecil tadi, memang itu benar adanya, karena saya mengalami sendiri. Saya dan istri saya juga mengalami hal itu. Kadang-kadang tengah malam itu udah nggak bisa ditahan lagi, udah mau harus dibuang, karena memang itu buang kotor. Ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Hanin ya. Ini luar biasa. Ya, oke, baik, yang lain monggo silakan. Ini ada testimoni yang bagus sekali. Oke, ini ada pertanyaan ya di kolom chat. Bertanya juga, apa bioenergi bisa untuk mengatasi saraf kejepit? Untuk saraf kejepit, insya Allah bisa, Pak. Karena memang bioenergi itu, ini tadi mohon maaf dari siapa? Saya tidak, dari Bapak Ferry ya, dari Bapak Ferry. Insya Allah bisa, Pak. Karena bioenergi kita itu memang fokusnya ke regenerasi sel atau ke titik saraf ya. Cuman biasanya kalau memang saraf kejepitnya sudah terlalu lama, kadang-kadang begini, ketika orang meminum obat herbal yang memang sudah direkomendasikan dan itu bagus, tapi kok nggak sembuh dengan cepat seperti itu ya. Karena biasanya Bapak Ibu, ketika kita sudah minum obat herbal, kok ternyata ada yang sembuhnya cepat, ada yang sembuhnya kok lambat, itu ada. Itu disebabkan oleh apa? Oleh usus kita yang sering sekali dijelaskan oleh Bapak GM kita ya. Usus kita itu kotor, harus kita bersihkan dulu. Makanya di AWM Starlife itu kita sediakan yang namanya AWM Slim. Nah, AWM Slim itu pembersihan usus, supaya usus kita bersih terlebih dahulu ya. Kemudian dibantu dengan bioenergi dan vitamin. Nah, jadi 4 sama si propolis ya, Bipro Nano Propolis. Itu kombinasi herbal yang sangat luar biasa. Ketika orang mengkonsumsi itu, konsumsi saja dulu yang ini untuk khusus yang ketika minum obat herbal ini nggak sembuh, minum obat herbal itu nggak sembuh, coba dibersihkan dulu ususnya dengan mengkonsumsi yang namanya AWM Slim. Mungkin itu bisa menjawab ya Bapak Ferry. Yang lain silakan. Silakan dibuka mikrofonnya, langsung ngobrol seperti Bu Hanin tadi. Luar biasa, Bu Hanin selalu hadir dalam Zoom loh. Saya pantau loh. Luar biasa Ibu Hanin, antusiasnya luar biasa. Calon-calon orang sukses ini, aura penerima reward. Bu Hanin sendiri sudah lolos tur Vietnam? Belum? Dibuka Bu mikrofonnya. Gak apa-apa, kita sharing sedikit, gak apa-apa. Belum Pak, belum ya? Sekitar 3 bulan. Baru sekitar. Oke, baik, gak apa-apa. Saya kan leader saya tuh dari Bandung, terus karena saya nggak ada bimbingan, terus saya bingung ya, saya pindah jaringan Pak. Sekarang saya ikut di jaringannya Pak Sulianto, pindah. Oh iya, baik. Oh, luar biasa itu Pak Sulianto, leader ya, karena senior saya itu. Saya bingung karena mau gimana cara belanjanya juga belum tahu, baru daftar berapa bulan, 1 bulan gitu, tapi nggak ada respon. Setelah itu ya
Saya sudah testimoni ya, keluarga sudah testimoni pupuknya. Saya tahu kualitas pupuknya sangat bagus dan sangat dibutuhkan keluarga saya sendiri juga. Dan untuk kelanjutannya saya juga pengen mengembangkan ini bagaimana agar masyarakat Ponorogo itu semua nanti menggunakan pupuk Fornas gitu. Jadi saya gabungkan keluarga sendiri dulu, pakai sendiri. Akhirnya ya saya cari Pak Jun itu di Telegram. Itu ketemu Pak Jun, langsung chat Pak Jun, dimasukkan grup ini. Sekarang bisa ikut Zoom, ikut belajar di Zoom Mantap, ini. mantap. Mantap, luar biasa. Nggak apa-apa Bu. Intinya yang penting kita semua tetap harus semangat ya. Kita sudah mendengarkan presentasi dari Pak Jun tadi ya, bahwasanya kita harus selalu optimis, selalu harus berpikiran positif. Karena ketika kita berpikiran positif, alam semesta itu akan mendukung. Tapi ketika kita selalu berpikiran negatif, mohon maaf, otak kita selalu nggak tenang ketika kita selalu berpikiran yang negatif. Contohnya kita negatif thinking dengan tetangga misalnya, itu pasti kita bawaannya gelisah aja. Tapi kalau kita pikirannya positif, insya Allah tidur pun nyenyak. Dan alam semesta itu insya Allah mendukung apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan pikiran, karena apa yang kita pikirkan itu yang bakalan terjadi, Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk Bu Hanin tetap semangat. Insya Allah Pak Sulianto orangnya luar biasa, itu senior saya itu Bu, kemarin ketemu di Banyuwangi, satu bus sama beliau kemarin. Ya. Ini kok ada ya, mungkin Pak Sulianto ada di dalam Zoom ini. Pak Sulianto, apa kabar? Udah keluar ya? Belum? Oh masih. Halo Pak Sulianto. Disapa dong Bu Haninnya. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai bisnisnya? Ya, silakan Ibu Sukma ya. Surma. Ya. Saya cuma nanya itu, kebetulan saya baru dikirim propolis sama komandan itu. Buat anak 3 tahun boleh nggak ya? Kalau propolis untuk anak-anak sih sebenarnya boleh-boleh saja Bu, cuman dosisnya jangan terlalu banyak saja. Misalnya kalau untuk dewasa itu bisa 4 sampai dengan 5 tetes. Untuk anak-anak kasih saja dalam 1 gelas itu 1 tetes saja. Anak-anak usia 3 tahun ya Bu ya? Iya. Iya. Itu anak-anaknya kenapa Bu? Ada sakit atau keluhan apa di anak? Ini perkembangannya kan kurang bagus ya. Habis itu periksa ke dokter di ronsen, ternyata ada flek di paru-parunya Pak. Oh gitu, baik. Itu boleh Bu, boleh sekali untuk bipronal propolis, cuman dosisnya jangan dikencengin. Seperti kalau misalnya kita orang dewasa itu 4 sampai dengan 5 tetes dalam 1 gelas, itu mungkin kasih 1 tetes saja. Insya Allah bisa membantu. Begitu. Bisa dimasukin ke susunya, bisa nggak Pak? Kalau untuk masuk ke susu sih saya belum pernah dengar ya. Lebih baik harus air mineral ya, air putih ya. Air putih yang hangat ya Bu. Air putih yang hangat kuku itu ya, yang panas nggak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin, itu biasanya lebih cepat. Dan untuk obat-obat herbal yang cair, yang serbuk, seperti AWM Slim itu kan serbuk. Itu usahakan teman-teman kalau mengaduknya itu jangan menggunakan sendok stainless. Kalau bisa aduknya itu dengan sendok yang berbahan melamin ya. Itu sebenarnya itu karena supaya hasilnya jadi lebih mantap. Dan insya Allah kalau rutin itu untuk ibu anak yang 3 tahun itu insya Allah dirutinkan saja. Tapi kalau untuk dicampur ke susu saya belum pernah belum pernah mendengar rekomendasinya. Yang jelas pakai air saja dulu sementara. Nanti nunggu teman-teman mungkin di sini ada yang pengalaman, boleh di-share ini, dibantu. Diminumnya sebagusnya pagi apa malam gitu? Kalau sebenarnya sih bagusnya pagi ya, pagi siang malam 3 hari.
sekali kalau bisa. Cuman kalau memang si anaknya nggak, kadang-kadang kan karena gini, kalau masih kita orang dewasa mungkin masih mencium aroma Bipro Nano Propolis itu masih oke-oke saja. Mungkin kalau untuk anak-anak yang kurang suka dengan aromanya, ya mungkin sehari sekali nggak masalah. Baiknya sih sebelum tidur, malam. Makasih Pak, mudah-mudahan bisa dijawab. Iya, baik, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu. Oke, teman-teman di sini yang mungkin masih baru di menjalankan bisnis AWM, jangan takut, jangan khawatir, karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Jun di awal tadi, bahwasanya kita punya 4 pilar ya, yang dimana pilar keempat tadi disebutkan bahwasanya kita ada bisnis online maupun offline. Bisnis online itu yang ya seperti ini, seperti Zoom yang setiap hari diisi langsung oleh Bapak GM kita. Ini perusahaan luar biasa menurut saya Bu, karena di perusahaan-perusahaan luaran sana itu, di bisnis luaran sana itu jarang sekali manajemennya langsung yang seperti ini. Makanya ini sebenarnya ini malam ini itu harusnya memang Pak Jun yang isi, karena memang beliau hari ini lagi jadwalnya full, jadwalnya padat, makanya saya diminta untuk menggantikan, dan ini mendadak sekali karena tadi barusan pulang dari, alhamdulillah hari ini pulang membawa closingan dari tim saya yang ada di Bangka Barat dari Pak Daryono. Nah ini ketika saya sowan ya, berkunjung di rumahnya Pak Daryono tadi, alhamdulillah Bapak Ibu, jadi saya menerima informasi, menerima testimoni dari beliau itu sawitnya alhamdulillah mengalami peningkatan di segi tonase. Jadi awalnya kebun sawitnya Pak Daryono ya, ini tim saya yang ada di Bangka Barat itu biasanya panen hanya 3,6 ton saja setiap kali panen. Nah, ketika sudah menggunakan Fornas ini alhamdulillah panennya meningkat menjadi 5,6 ton. Jadi ada selisih 2 ton. Luar biasa, di harga 2.200 di Bangka Belitung kalau nggak salah tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih testimoni mungkin, atau mau lanjut bertanya, silakan. Sambil saya lihat yang ada di kolom chat ya. Iya, baik. Ini bagus, ini usulan dari Bapak Relmi RMX. Usulan juga ini buat Bapak Relmi, mohon untuk aplikasi Zoom-nya dikasih username supaya teman-teman bisa menyapa atau bisa kenalan dengan Bapak Relmi. Ya. Oke, mungkin ada yang lain terus kasih testimoni atau mungkin mau bertanya selanjutnya. Oke ya, saya melanjutkan yang tadi. Jadi untuk teman-teman yang baru sekali di bisnis AWM ya, di perusahaan AWM, jangan takut untuk tidak bisa melakukan presentasi. Jadi kita setiap hari itu melakukan Zoom. Ya, Zoom dari AWM itu secara online seperti ini itu terus setiap hari diadakan, dan itu di jam 2 dan Kamis malam Jumat dan Jumat malam Sabtu itu di jam 20 malam atau jam 8 malam. Jadi biasanya dari Senin, kalau nggak salah Senin sampai dengan Kamis itu di jam 2 siang. Jadi nanti boleh link Zoom-nya di-share ke calon-calon prospek. Jika memang teman-teman belum bisa melakukan prospecting dan lain sebagainya, silakan undang orang sebanyak-banyaknya, undang calon prospeknya sebanyak-banyaknya ke dalam Zoom. Supaya apa? Supaya membantu teman-teman yang baru, yang belum bisa presentasi, yang belum bisa melakukan prospecting dan lain sebagainya, itu calon prospeknya bisa mengikuti Zoom-nya, dan insya Allah semuanya terbantu. Karena di tim Bali ya, timnya Ibu Ratu Bali itu alhamdulillah closingan banyak dari calon prospek yang dimasukkan ke dalam Zoom. Makanya jangan ragu, share link Zoom-nya di WA, di Facebook, di sosial media teman-teman. Intinya seperti itu. Oke, ini saya mau bacakan, ada pertanyaan kayaknya. Dari Pak Badri. Cara aplikasi jagung lengkap. Oke,
untuk Pak Badri, untuk aplikasi Pornas itu tidak ada yang spesial, tidak ada yang harus direkomendasikan, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Tinggal ketika masa tanam, ya, awal-awal tanam atau awal olah lahan, itu kita aplikasikan dengan yang namanya soil treatment. Soil treatment itu adalah pembenah tanah yang bisa membenahi tanah dari bisa menggantikan kohe lah ya, karena saya sendiri melakukannya. Saya mulai bercocok tanam itu karena kenal Pornas Bapak Ibu. Jadi saya benar-benar mencoba itu untuk bertani tanpa sama sekali menggunakan yang namanya pupuk kandang. Jadi ketika bedengan sudah jadi, maka saya kocorkan di Pornas Soil, kemudian tutup dengan mulsa, seminggu kemudian baru boleh silakan ditanami apa yang mau ditanam. Dan untuk masa pertumbuhan untuk Bapak Badri, silakan pergunakan Pornas yang kuning atau Pornas yang cair. Kemudian ketika sudah mendekati masa pembuahan atau masa generatif, silakan di-mix dengan yang Pornas serbuk. Seperti itu. Dan untuk interval waktunya yang ideal untuk tanaman hortikultur seperti jagung ini masuk di palawija ya. Itu seminggu sekali Pak. Boleh seminggu sekali, boleh 3 hari sekali. Opsional Pak untuk waktunya opsional. Itu tergantung petaninya maunya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Minimal 10 hari sekali. Oke, mungkin membantu ya Pak Badri. Kemudian, oh ya, ini pertanyaannya ternyata tadi berlanjut. Apakah masih pakai pupuk kimia? Mau menggunakan pupuk kimia boleh Pak Badri ya. Jadi setidaknya mengurangi pupuk kimia. Jadi ketika lahan kita yang sekian lama menggunakan pupuk kimia, lalu kemudian beralih ke Pornas yang secara organik ya, 100% dialihkan ke Pornas, biasanya yang terjadi itu lahan belum siap untuk Bapak Badri. Jadi boleh dikurangi penggunaan pupuk kimianya, yang misalnya di awal habisnya 2 sak pupuk kimia, boleh dikurangi 50%-nya menjadi hanya 1 sak saja, nanti sisanya menggunakan Pornas. Seperti itu ya Bapak Badri. Karena kalau langsung di 100% kan Pornas, itu biasanya akan sebenarnya nggak berdampak apapun ya, hanya saja biasanya amoniaknya menguap atau residu sisa-sisa kimia yang sudah sekian lama kita taburkan itu biasanya menguap. Hanya itu saja Pak Badri. Oke, mungkin membantu ya Bapak Badri. Oke, ini saya coba yang lain. Oke, Realme ya, sepakat kalau kamera nggak. Pak mau bertanya juga, apa bioenergi bisa untuk mengatasi saraf kejepit? Sepertinya tadi sudah saya jawab tadi Bapak Ferry ini sudah saya jawab. Kemudian oke, Bapak Badri mungkin mau buka mic, silakan Bapak Badri. Mohon admin dibukakan mic-nya Bapak Badri. Oh. Halo, Bapak Badri, sudah bisa buka mic? Silakan Bapak Badri dibuka mikrofonnya kalau mau berbicara ya, itu sudah bisa dibuka oleh hostnya. Tadi hostnya lupa. Dicoba lagi Pak, dipencet Pak, sekali lagi Pak. Gambar mic-nya Pak dipencet. Ya, di paling bawah sebelah kiri bawah ya, di handphone Bapak itu ada gambar mic, silakan dipencet. Ya, mungkin sinyal ini dari Sultan Chandra. Ini Sultan Chandra kemarin juga sempat ketemu saya juga di Banyuwangi.
Pak Adi Liwanto, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Adi? Pak Adi, halo? Oke. Oke, sekarang ke Pak Badri tadi ya. Pak Badri, sudah bisa dibuka mikrofonnya, Pak? Silakan dibuka, Pak. Ini masih ketutup mikrofonnya, jadi nggak bisa ngomong, Pak. Bapaknya nggak bisa terdengar oleh kami di sini, Pak. Oke, mungkin Pak Badrinya lagi mencoba ya. Sementara menunggu Pak Badri mencoba, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ngasih testimoni atau yang mau kasih apa ya, motivasi dan lain sebagainya. Oke, cara fermentasi kohe kambing. Oh, beliau ini mau bertanya masalah fermentasi kohe kambing. Kalau untuk fermentasi kohe kambing, Pak Badri, mohon maaf saya sendiri belum bisa menjawab ya, karena saya belum menguasai tentang hal ini untuk fermentasi kohe kambing. Kalau kohe ayam itu biasanya menggunakan E4 di apa namanya, ditaruh E4 di kohe ayamnya. Cuman kalau kohe kambing saya belum pernah baca referensi, Pak, bagaimana cara yang tepat dan lain sebagainya. Takutnya nanti kalau saya kasih referensi di sini, kasih cara-cara di sini, takutnya salah dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk cara fermentasi kohe kambingnya ya. Oh, oke, baik. Untuk fermentasi menggunakan Fornas, kita Fornas tidak untuk fermentasi, Pak. Karena pupuk Fornas itu notabene itu nutrisi yang siap saji, nutrisi yang apa ya, yang tidak perlu difermentasi seperti, mohon maaf, seperti pupuk organik di luar sana yang harus difermentasi dan lain sebagainya. Jadi pupuk Fornas itu pupuk yang nggak ribet ya, Bapak, untuk Bapak Badri, teman-teman semua. Jadi pupuk Fornas itu bukan pupuk yang ribet yang harus difermentasi dan lain sebagainya. Pupuk Fornas adalah nutrisi yang siap pakai. Jadi kalau untuk fermentasi kohe menggunakan Fornas, sepertinya belum tidak ada apa namanya, tidak ada anjuran ya oleh formulator kami, Pak Badri. Soil treatment, apakah bisa dipakai setelah tanam jagung 20 hari? Bisa, Pak, bisa banget, bisa sekali. Silakan Bapak pergunakan pupuk apa namanya, soil treatmentnya. Untuk teman-teman di sini ya, untuk Bapak Ibu di sini, pemberi apa? Saya kasih ini ya. Fornas itu tidak untuk fermentasi, karena di dalam Fornas atau di dalam soil treatment itu ada yang namanya mikroba atau bakteri baik. Ketika pupuk Fornas menyentuh air, itu apa namanya, mikrobanya itu sangat agresif sekali. Jadi ketika difermentasi dalam jangka yang panjang, 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya, itu dikhawatirkan apa namanya, akan kanibal di apa namanya, mikrobanya tadi. Jadi untuk fermentasi menggunakan Fornas tidak disarankan, dan untuk jagung yang sudah tanam 20 hari boleh, Pak, menggunakan langsung dipakaikan apa namanya, balberennya. Begitu Bapak Badri, boleh silakan langsung diaplikasikan besok atau lusa kalau memang produknya sudah ready, sudah standby, silakan langsung diaplikasikan, Pak. Nggak harus melulu di awal tanam, enggak. Jadi ketika sudah seperti Pak Badri, sudah 20 hari setelah tanam, apakah boleh diaplikasikan? Boleh sekali. Silakan Bapak diaplikasikan. Nanti seminggu setelahnya baru aplikasikan Fornas yang vegetatif, Pak. Karena biasanya 20 hari belum generatif ya, Pak. Mungkin itu bisa menjawab untuk Bapak Badri ya. Oh iya, baik. Tetap mic-nya nggak bisa. Mungkin jaringan di tempatnya Pak Badri kurang mendukung ya. Jadi nggak bisa buka mic. Padahal di sini tadi hostnya sudah membuka mic-nya Pak Badri ya. Sudah bisa dibuka sebenarnya. Oke, mungkin yang lain setelah Pak Badri
ada yang mau kasih testimoni atau mau kasih motivasi atau mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Badri. Mudah-mudahan di lain waktu bisa langsung bertanya dengan Pak JM ya. Nanti kita terus update ya, nanti link Zoom-nya di grup. Mungkin kalau Pak Badri, ini mau tanya Pak Badri sendiri sudah mitra atau sudah join atau belum join Pak? Mohon maaf karena kalau udah join pasti nanti dapat updatean yang namanya link Zoom di grup. Begitu ya. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang belum join, mungkin boleh minta link Zoom-nya kepada orang yang mengundang teman-teman ya, mengundang Bapak Ibu yang pada malam hadir tapi belum join. Jangan ragu Bapak Ibu, ambil keputusan ada di tangan Bapak Ibu semua ya. Halo Mr. Surasa, apa kabar? Ini pas kebetulan ada di depan layar saya muncul gambarnya Pak Surasa. Ini komandan dari mana Pak? Lamongan ya? Bukan ya? Di Malang Pak Siti. Oh iya, Malang. di Malang. Mohon maaf lupa Pak, kemarin kita sudah ketemu ya di Banyuwangi. Ini luar biasa Pak Surasa ini salah satu leader AWF Starlab yang semangat sekali. Setiap Zoom saya lihat ada terus ya Pak Surasa dan selalu buka kamera ya on cam terus. Mantap Pak Komandan. Gimana Pak Komandan? Ya. Saya sharingkan tadi Pak Siti memberikan jawaban ke Pak Badri untuk penggunaan pupuk kimia. Padahal di sini silakan. 8 mikroba yang penting ini tugasnya kan mengurai residu kimia dan menghilangkan kimia. Kenapa harus dianjurkan menggunakan tadi itu 50%? Apakah mungkin begini, alasan khusus? Ada alasan Pak. Jadi saya pernah terjadi di ini bukan tim saya tapi ini konsumen saya Pak. Karena kalau tim artinya sudah join, tapi ini adalah konsumen ya. Itu pada waktu itu tanaman sawit itu kan dirasa atau tanaman yang sangat kuat ya, selain tanaman dibanding dengan tanaman hortikultur dan lain sebagainya, itu tanaman sawit lebih kuat. Itu kita aplikasikan dengan Pornas Pak. Saya genjot dengan dosis yang sangat luar biasa. Itu terjadi penguapan amonia atau residunya menguap Pak. Dan yang terjadi ketika sudah ada tanaman. Kalau belum ada tanaman, tidak apa-apa Pak. Silakan digas dengan soil treatment. Tapi ketika sudah ada tanaman, ini boleh mungkin ini salah satu untuk kehati-hatian kita yang ada di lapangan ya. Itu amonia atau residu yang menguap itu akan menimbulkan kuning di daun Pak. Nah, ketika daun menjadi kuning, bahkan ini terjadi pernah di tanaman cabai itu kalau nggak salah kemarin. Tempo dulu itu di Padang kalau nggak salah ya, di daerah Padang itu benar-benar rontok Pak, daun cabenya itu rontok habis gitu ya. Itu karena tingkat penguapan residu yang sangat tinggi sekali. Itu sebenarnya resikonya itu hanya ada di daun. Dan ketika orang yang kita atau petani yang kita kasih itu dia paham dengan yang namanya residu dan dampak-dampak ketika kita menggunakan organik, itu mungkin fine-fine saja, baik-baik saja, atau mungkin dia bisa menerima. Tapi bayangkan Pak, ketika petani yang baru mengenal organik, yang benar-benar baru mengaplikasikan organik, tahu-tahu tanamannya kuning semua. Jadi ini hanya untuk antisipasi supaya tanah yang biasa menggunakan pupuk kimia dalam jangka yang panjang itu tidak kaget setelah diaplikasikan oleh Pornas. Seperti itu dari saya tadi Pak, pertimbangannya. Mungkin dari Pak Surasa sudah mempunyai testimoni yang 100% atau yang berapa persen seperti itu Pak, mungkin boleh di-share. Di petani saya itu semuanya menggunakan 100% organik Pak Sidik. Karena apa? Dari kimia itu sendiri kan misalkan dicampuri dengan pupuk urea atau apa gitu, itu kan mengganggu kinerjanya itu organiknya, pupuk organik tadi dari mikrobanya tadi itu. Karena sudah dipastikan dari pihak formulator itu fungsinya dia itu
mengurai residu kimia, mengurai racun, mengurai, membunuh mikroba-mikroba jahat. Kenapa harus kita tambah lagi? Jadi dari tim saya tuh petani-petani saya tidak ada yang menggunakan ditambah kimia walaupun 20% atau 10% full menggunakan organik. Ya tadi itu sebenarnya Hasilnya begini. maksimal, Pak Siti. Hasilnya maksimal semua ya yang ada di di Malang ya Pak Surasa. Cuman begini, tadi sebenarnya saya bukan mengatakan ditambahkan, tapi biasa yang menggunakan 2 karung pupuk kimia itu boleh setidaknya mengurangi dulu 50%. Nanti kemudian di di siklus yang kedua itu boleh dikurangi lagi Pak, 25% lagi, 50% lagi. Jadi masih tinggal setengah karung. Nanti di siklus yang ketiga boleh full Pornas. Karena untuk antisipasi ketika residu sudah terlalu tinggi di dalamnya itu amoniaknya tadi Pak, memang benar di Pornasnya itu ada mikroba sebagai pengurai residu, betul. Dan karena residunya itu tadi diurai oleh mikroba kita yang dari Pornas, makanya amoniak itu menguap Pak. Dan menguap. Ketika amoniak itu menguap, otomatis ketika ada tanaman di atasnya, maka yang terjadi adalah daunnya biasanya akan menguning. Seperti itu hanya antisipasi saja. Tapi ketika petaninya sudah yakin, aku yakin 100% menggunakan organik, gas. Karena biasanya orang yang 100% petani yang berani 100% menggunakan organik langsung, itu petani yang sudah senior biasanya. Petani yang tidak mudah kagetan. Karena kita di Indonesia itu kebanyakan petani itu hanya petani, mohon maaf dalam tanda kutip, itu ikut-ikutan Pak. Ya, kadang-kadang tetangganya tanamannya bagus, mereka tetangganya itu menggunakan kohe ayam dalam jumlah yang banyak, misal karena memang di sana tanahnya basah, jadi butuh kotoran hewan untuk bisa menurunkan pH tanahnya tersebut menjadi angka 7. Karena pH tanah yang basah itu juga tidak bisa menyuburkan tanaman. Nah, ternyata yang saya katakan dalam tanda kutip petani ikut-ikutan tadi, karena mereka ikut-ikutan menggunakan kohe atau kotoran hewan tadi Pak, kohe ayam ya. Padahal di tanah dia sebenarnya itu pH-nya sudah normal, sudah di angka 6 sampai dengan 7. Dengan dia menggunakan kohe tadi, mengikuti tetangganya yang menggunakan kohe dalam jumlah banyak, maka yang alhasil pasti tanahnya akan drop, pH tanahnya akan drop seperti itu. Jadi memang benar harus perlu edukasi yang kuat di lapangan ya, khususnya mungkin seperti Pak Surasa edukasinya luar biasa di sana, makanya petaninya membuka hati untuk 100% full Pornas ya, karena edukasi yang sangat luar biasa dari Pak Surasa. Saya rasa seperti itu Pak. Jadi bukan menambahkan Pak, perlu digarisbawahi tadi saya katakan bukan menambahkan tapi mengurangi. Seperti itu. Mungkin ada testimoni Pak Surasa, silakan. Ada tambahan atau mungkin yang lain teman-teman? Ini ada di kolom chat ya. Oke, baik. Ini ada di kolom chat. Tunggu sebentar saya bacakan. Oh, ini dari Bapak tadi. Sudah mitra dari Bojonegoro, sponsor Mas Wahyu Lamongan. Wih, luar biasa Mas Wahyu. Rupanya ini sponsornya Mas Wahyu, masih timnya Pak ini ya, Pak Surasa ya, bukan? Dari Pak Wahyu? Dari Pak Wahyu aja. Dari Pak Wahyu ya, oke. Ini luar biasa. Sebenarnya Pak Wahyu itu senior, lebih paham mengenai pupuk Pornas dibandingkan saya itu sebenarnya. Pak Wahyu itu hanya pura-pura nggak tahu aja itu sebenarnya. Seperti itu senior saya Pak. Jadi luar biasa. Ini rupanya Pak Badri adalah rekan atau timnya dari Pak Wahyu. Oke, selamat Pak kalau Bapak sudah masuk dalam ke dalam bisnis AWM. Mudah-mudahan tanaman di kebunnya Pak Badri bisa jauh lebih subur, bisa panen yang melimpah berkat Pornas. Oke, mungkin yang lain silakan. Ini karena waktu juga ya. Waktu sudah menunjukkan kalau di Bangka Belitung ini sudah 21.28. Mungkin di Malang jam berapa Pak sekarang Pak Surasa? Oh, sama ya. Oh iya, sama.
Oh, sama ya. Saya kira di sana sudah selisih 1 jam seperti itu, Pak. Enggak ya? Misal sudah tidur Pak Sidik saya. Oh iya, ini malam ini nggak tidur ya? Wih, luar biasa loh Pak. Pak Surasa ini luar biasa. Oke, oke mungkin ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri karena waktu yang sudah pukul 21 lewat 28 ya, hampir setengah 10. Mungkin ada yang sebagian sudah capek dan lain sebagainya setelah aktivitas seharian penuh di lapangan baik di tempat kerja. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya tutup, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.